Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran berbicara tentang periode manusia yang tidak ada pada periode makhluk yang lain. Pertama, Allah pernah kumpulkan seluruh ruh Allah kumpulkan, baik yang dulu, yang akan datang, yang tua, yang muda, seluruh ruh dikumpulkan Allah. Kemudian Allah menyatakan, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Apakah kalian menyaksikan bahwa aku adalah Tuhan kalian? Seluruh ruh itu mengatakan, iya ya Allah, aku menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Para ulama ilmu kalam menyatakan bahwa kita pernah bermusyahadah kepada Allah, karena bersihnya itu hati, kita dapat merasakan kedekatan kepada Allah. Semakin kotornya hati, semakin frekuensi itu terganggu untuk kelezatan ibadah dan taqarrub kepada Allah. Jadi yang pertama itu, Allah mengizinkan kita bermusyahadah pada alam imateri. Setelah dalam alam imateri, Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan ke periode yang kedua manusia, yaitu dinamakan alam dzur, alam bibit. Falyanzuril insan mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'iq. Itu dari alam imateri Allah masukkan ke dalam alam materi. Yang satu berbentuk spermatozoa, yang satu berbentuk ovarium, masih terpisah. Setelah itu Allah pindahkan lagi ke periode ketiga, namanya alamul janin. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi antara sperma dan ovum menjadi satu, dinamakan zigot atau embrio, maka dia diletakkan di janin. Alam itu adalah alamul janin. Makanya ada makhluk yang namanya jin. Jin itu dari kata janal lail, malam yang gelap. Dan begitu pula janin. Sekarang ini sudah ada 3 dimensi. Laki, keluar tetap perempuan. Padahal sudah 3 dimensi, bahkan 4 dimensi. Ini perempuan, jelas itu perempuan, keluarnya laki. Nah, jadi memang itu termasuk alamul janin yang gelap, begitu. Nah, di sini Allah menyatakan, "Falyanzuril insan mimma khuliq." Hendaklah manusia memperhatikan bagaimana dia diciptakan. Bapak-bapak bayangkan, satu ovum dikerubuti oleh miliaran sperma. Yang jadinya berapa? Satu.
yaitu dinamakan alamul dzur, alam bibit. Falyanzuril insan mimma khuliqa min ma'in dafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Itu dari alam immateri Allah masukkan ke dalam alam materi. Yang satu berbentuk spermatozoa, yang satu berbentuk ovarium, masih terpisah. Setelah itu Allah pindahkan lagi ke periode ketiga, namanya alamul janin. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi antara sperma dan ovum menjadi satu, dinamakan zigot atau embrio, maka dia diletakkan di janin. Alam itu adalah alamul janin. Makanya ada makhluk yang namanya jin. Jin itu dari kata janal lail, malam yang gelap. Dan begitu pula janin. Sekarang ini sudah ada 3 dimensi. Laki, keluar tetap perempuan. Padahal sudah 3 dimensi, bahkan 4 dimensi. Ini perempuan, jelas itu perempuan, keluarnya laki. Nah, jadi memang itu termasuk alamul janin yang gelap, begitu. Nah, di sini Allah menyatakan falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan bagaimana dia diciptakan. Bapak-bapak bayangkan, satu ovum dikerubuti oleh miliaran sperma. Yang jadinya berapa? 1. Kalau dia jadi 100, harim kita mati. Subhanallah. Salmon bertelur 5.000, jadi separuhnya 25.000, 2.500. Jadi itu sperma kita masuk 1 tetes 2 juta sel, kerubutin itu ovum. Kalau dia jadi 100 saja, tuh ibu mati. Falyanzuril insan ila ta'am, falyanzuril insan mimma khuliqa min ma'in dafik yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Lihat itu, bagaimana Allah menciptakan unik. Kalau satu masuk, yang lainnya tahu diri keluar. Subhanallah. Itu contoh pilkada terbaik di dunia itu. Iya, nggak pakai ke MK lagi, udah ngakuin sudah mundur. Nah, di alam janin ini perubahan-perubahan itu baru abad ke-20 mampu dipaparkan dengan apa? Yang dimasukkan itu paraskopi. Dengan paraskopi perkembangan janin 40 hari, 40 hari, 40 hari. Hadis sudah abad ke-6 membicarakan perubahan itu. 40 tambah 40 berapa? 120. Berapa bulan? 4 bulan. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruh. Sempurna itu 4 bulan. Subhanallah. 4 bulan sempurna. Wa nafakhtu fihi min ruh. Kutiupkan ruhku. Ruh itu makhluk, ya. Jangan apa? Jangan sangka ruh itu Allah, tidak. Wa nafakhtu min ruhi, itu bagian dari makhlukku itu ruh. Mengapa?
Karena roh itu bisa berpindah tempat. Masa Allah berpindah tempat? Na'udzubillah min dzalik. Roh itu bisa keluar, bisa masuk. Roh itu menempati sesuatu. Kalau Allah itu, roh itu dari Allah, masa roh Allah menempati sesuatu? Munazzahun an dzalik. Allah Maha Suci dari yang demikian. Nah, oleh karena itu, ruh itu adalah makhluk Allah. Begitu 4 bulan disempurnakan dia, begitu 9 bulan 10 hari keluarlah dia di alam dunia yang keempat. Alam dunia diberikan kesempurnaan 3/3, akal, hati, ruh, nafsu, syahwat, tabiat. Kalau ini yang dominan, ini tidak berfungsi, sudah ada malaikat. Kalau ini yang berfungsi dan dominan, ini nggak ada juga hewan. Dan manusia itu keseimbangan antara 6 ini. Itulah yang dinamakan insanul kamil, manusia yang sempurna. Di alam dunia nggak dilepas bagaikan hewan. Diturunkan Nabi 124.000 Nabi. Percaya nggak di India ada Nabi? Udah pasti. Nggak mungkin Allah ciptain manusia buat neraka. War-Rahman, dia Rahim. Nah, di alam dunia ini, mohon maaf, ini pembahasan kita. Apakah seluruh orang kafir masuk neraka? Apakah seorang muslim seluruhnya masuk surga? Ini pembahasan kita. Para filosofi itu pontang-panting urusan ini. Dia katakan di dalam Al-Quran seluruh ayat kecaman bagi si kafir, si musyrik itu namanya kafir muqassir. Sekali lagi, yang ulaika hum azabun alim, ulaika lahumul la'nah wa lahum azabun azim. Itu yang Allah kecam dengan neraka, yang Allah laknat mereka adalah kafir muqassir. Apa kafir muqassir itu? 1, dakwah sudah datang kepada mereka dengan logika, dengan penuh hikmah, dengan mau'izah hasanah. Mereka tolak karena gengsi. Jelas itu. Jadi kufar Quraisy, Fir'aun sudah datang dakwah belum? Kufar Quraisy, Nabi udah berdakwah belum? Sudah. Berapa tahun Nabi berdakwah? 13 tahun di Mekah. Yang ikut gak ada lebih dari 150 orang. Apakah mereka tidak tahu ini agama benar? Tahu. Gengsi. Sekali lagi itu, karena apa? Gengsi. Bukan tidak masuk akal. Agama sudah datang secara logika, filosofi, mau'izah hasanah,
contoh yang baik, tapi mereka gengsi, mereka tolak. Itu namanya kafir muqassir, yang gak ada lagi Allah Subhanahu wa ta'ala dispensasi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. 13 tahun Rasulullah. Jadi sepakat para mufassir bahwa yang akan masuk neraka itu kafir dengan persyaratan ketika dakwah sudah sampai dengan jelas, dengan mau'izah hasanah, dengan contoh yang baik, mereka tidak menerima, itu namanya muqassir. Jelas? Oke. Nah itu walahum adzabun alim hum fiha khalidun. Terus ayat yang kedua namanya kafir qasir. Apa kafir qasir itu? Kafir yang belum dapat dakwah. Satu. Dalilnya mana? Wa ma kana Allah inna la yu'adzibullah hatta nab'atha rasulah. Allah enggak akan mengadab satu kaum kecuali Allah berikan apa? Rasul. Jadi kalau Rasul belum sampai berdakwah ke sana, enggak bisa dong mereka dibilangkan kafir harbi atau kafir apa, enggak bisa dong. Sekarang orang mau tanya sama ente, ada orang di depan pintu diterakin maling, wajar enggak? Enggak wajar. Kalau dia udah masuk ngambil sesuatu baru kita terakin maling. Nah begitu pula kita udah katakan ini orang ahlun nar, dakwah juga belum. Adil tak begitu? Paham maksudnya? Jadi nanti bisa kita boleh diskusi. Yang namanya kafir qasir ini dia belum dapat dakwah. Atau yang kedua, dia dapat dakwah tapi serem. Ngapain masuk Islam? Ini 4, potong tangan, penggel, teroris. Serem enggak? Loh, anak mau tanya, ente punya pakai baju, anak punya pakai baju. Ente udah merasa nyaman dengan baju ente, anak mau tuker, enggak mau, apalagi Tuhan. Lebih baik di Kristen kasih sayang ketimbang di sana lihat bunuh-bunuhan di Timur Tengah. Masuk akal nggak? Nah itu. Jadi kafir qasir itu satu belum dapat dakwah. Yang kedua dakwah yang datang kepada mereka mengerikan. Sehingga mereka tidak dapat akses untuk mendapat Islam yang sebenarnya. Salah nggak mereka? Enggak. Nah itu keadilan adlul ilahi namanya. Makanya Rasulullah SAW, manusia akan diperhitungkan melalui kadar akalnya. Itu dia. Kadar akalnya. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang di Amerika, di Eropa? Tergantung. Kita hanya berdakwah, betul nggak? Kita berdakwah. Nah kalau mereka sudah tahu kebenaran Islam itu, mereka gengsi, muhasir. Tapi kalau mereka mengatakan aku lebih baik di agamaku, karena apa? Kalian lihat ribut dulu, perang dulu, apa dulu semuanya, ya kan? Nggak nyaman bagiku. Nah itu kepercayaan itu bagi dia nggak salah. Karena apa? Dia melihat contohnya kan benar. Seperti itu. Nah
itu yang para ulama ahli kalam menyatakan memang ahli tauhid sudah akan masuk ke dalam surga dan dia bertanggung jawab dengan amalnya. Kemudian kita tanya, Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ada orang yang hidupnya pontang-panting dalam penelitian, dalam apa, sampai mati di laboratorium untuk manusia, untuk umat. Hidupnya habis-habisan. Apa kita wajar mengatakan dia masuk kafir, masuk neraka? Itu hak Allah, kita gak boleh menjas. Orang yang belum sujud saja sama Allah udah masuk surga, subhanallah. Itu rahmat. Itu rahmat. Nah, untuk itu kita ini Islam yang membawa rahmatan lil alamin. Jangan pernah menjadi orang itu ahlun nar. Gak bisa. Karena manusia ini hak Allah untuk dia masukkan ke dalam surga atau kemana saja. Tapi Allah mengatakan kataba ala nafsi rahmah. Aku menetapkan pada zat diriku maha kasih. Mau bilang apa? Banyak riwayat ahli maksiat yang datang kepada Rasulullah ikut perang mati. Nabi tersenyum. Kata Rasulullah, baru bertauhid aja udah masuk surga. Belum pernah tawaf, belum pernah dia ini masuk surga. Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal preman. Apalagi orang yang di laboratorium hidupnya hanya untuk kemaslahatan orang. Dia gak tahu tentang agama. Hidupnya pontang-panting, kita gak boleh bias. Jelas bapak-bapak? Jadi ada namanya kafir qasir, ada kafir muqassir. Artinya ada kafir yang dipertimbangkan amal ibadahnya oleh Allah, dan ada kafir yang langsung dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Dia gengsi setelah ya'tiyahumul bayyinah, setelah datang keterangan dan dia tahu ini kebenaran, dia tolak. Itu namanya muqassir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya kita sarapan. Ngopi.